1575 Dewa Kehidupan. Serahkan pertahanan. Melihat Buddha rahasia tiba-tiba menarik seluruh tenaganya, Sander Ye dipenuhi kebingungan apa yang akan dilakukannya. Tapi Gupan tidak membunuh Buddha rahasia. Tinjunya berhenti setengah kaki dari alis Buddha rahasia, dan seluruh kekuatannya lenyap. Kendalikan dengan mudah. Gupan menatap Buddha rahasia, kamu merendahkanku. Gupan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari kuil. Gupan menoleh dan melihat seorang biksu tua berjubah hitam perlahan berjalan keluar dari kuil. Ketika Sander Ye melihat biksu tua ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Kekuatan biksu tua itu bahkan lebih besar dari Buddha rahasia. Biksu tua itu hanya mengambil satu langkah dan tiba di depan Gupan. Biksu tua itu menatap Buddha rahasia dan mendesah pelan, kamu telah mempraktikkan ajaran Buddha selama bertahun-tahun, apakah kamu belum memahaminya? Seringkali, kematian bukanlah pencerahan, dan kematian tidak akan membuatmu benar-benar damai. Itu hanyalah pelarian dari hatimu sendiri. Itu adalah jalan yang salah, itu adalah belas kasih yang salah. Buddha rahasia berbisik, Guru, apa yang terjadi saat itu adalah kesalahanku. Biksu tua itu berkata, kamu memang telah melakukan kesalahan, tetapi apakah kamu pikir kematian dapat menebus dosamu? Sang Buddha rahasia terdiam. Biksu tua itu menoleh ke arah Gupan, selama bertahun-tahun, aku telah menunggu dia untuk mengatakan kebenarannya sendiri, tetapi aku tidak pernah menyangka dia tidak pernah ingin mengatakan kebenarannya kepadamu. Baiklah, biar ku beritahu Gupan, ayah kandungmu bukanlah dia. Gupan menyipitkan matanya sedikit, kamu bilang apa? Sander Ye juga sedikit bingung. Biksu tua itu berkata, ibumu adalah putri dan Guji Tianhu, seorang tantra jatuh cinta pada seorang pemuda dari desa sebelah pada pandangan pertama dan menikah. Akhirnya, lahirlah kamu. Tapi, karena hubungan kedua desa itu tidak baik, mereka telah menjadi musuh bebuyutan selama beberapa generasi. Ibumu tidak berani mengatakan kamu adalah anak dari pemuda itu. Akhirnya, di bawah tekanan ayahnya, demi melindungimu, ibumu tidak punya pilihan selain mengatakan kamu adalah anak dari biksu dari Tantra, yaitu Zenmi. Mendengar ini, Gupan tercengang. Biksu tua itu melanjutkan, saat itu, Zenmi juga masih sangat muda dan belum cukup mengamalkan ajaran Buddha. Dia tidak mau mengakui identitas ibumu, jadi dia berdebat dengan akal sehat dan ingin menggunakan teknik rahasia untuk membuktikan garis keturunan demi menyelamatkanmu. Ibumu memilih bunuh diri. Pada saat ini, dia mendesah, Zenmi dipenuhi dengan penyesalan ketika dia melihat situasi ini. Latihan Buddhisme Tantra aku menekankan belas kasih. Dia telah menyesalinya selama bertahun-tahun, menyesali dia terlalu peduli dengan reputasinya. Jika dia menangani masalah ini dengan cara yang berbeda, dia dapat menyelamatkan ibumu. Gupan berkata dengan kosong, kenapa bisa? Setelah berkata demikian, raut wajahnya tiba-tiba berubah menjadi ganas, dan aura mengerikan tiba-tiba terpancar dari tubuhnya dan langsung menuju ke arah biksu tua di hadapannya, tapi aura mengerikan itu lenyap tanpa jejak begitu mendekati biksu tua itu. Biksu tua itu tidak menyerang Gupan. Dia berbisik, masalah ini telah menjadi sumber kekhawatiran bagi Zenmi. Karena menurutnya, jika dia menangani masalah ini dengan cara yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Apakah kamu masih ingat mengapa kamu tiba-tiba mengalami semua petualangan seperti itu? Gupan menatap biksu tua itu, yang mendesah pelan. Dia menoleh ke arah Buddha rahasia, Zenmi, kamu sudah menganut agama Buddha sampai sekarang, tidakkah kamu mengerti? Apa yang terjadi saat itu bukanlah salahmu. Jika itu bukan salahmu, mengapa kamu memenjarakan dirimu sendiri? Kamu seharusnya tidak menggunakan kematian untuk membebaskan dirimu. Apakah kamu manusia atau Buddha, adalah tindakan bodoh untuk menghukum dirimu sendiri dengan kesalahan orang lain. Apakah kamu paham? Setelah selesai berbicara,
dia menatap Gupan dan berkata, "Gupan, Zenmi bersikap toleran terhadapmu karena dia merasa bersalah. Dia tidak langsung mengatakan yang sebenarnya karena dia takut kamu akan pergi membalas dendam di desa sebelah. Jika demikian, siklus balas dendam tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, dia memilih untuk menanggung sendiri konsekuensinya. Sekarang, kekuatanmu telah mencapai level dewa. Di dunia ini, kamu sepenuhnya mampu melindungi dirimu sendiri. Semua dendam dari masa lalu harus diselesaikan sepenuhnya." Gupan memiliki ekspresi kosong di wajahnya. "Ayah kandungku siapa?" Pada saat ini, dia sudah mempercayai kata-kata pendeta tua itu, karena dia tahu bahwa orang dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu pasti tidak akan mau berbohong. Apalagi dengan kekuatan pihak lain, akan mudah baginya untuk membunuhnya. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya, walaupun dia kemudian berkultivasi, dia tidak melangkah jauh dan meninggal sejak lama. Gupan tidak mengatakan apa-apa. Biksu tua itu melanjutkan, "Gupan, sekarang keadaan sudah seperti ini, semua dendam dan kebencian harus diakhiri." Setelah terdiam cukup lama, Gupan menoleh ke arah Sander Ye, "Mari jalan." Sander Ye mengangguk sedikit. Saat keduanya hendak pergi, Gupan tiba-tiba berhenti dan berbalik menatap Buddha rahasia. "Waktu itu, aku jatuh ke sebuah lembah di pegunungan, tetapi aku selamat dari bencana dan menemukan teknik kultivasi di sebuah gua yang bobrok. Kamu yang menaruhnya di sana, bukan?" Buddha rahasia mengangguk. Setelah terdiam beberapa saat, Gupan berkata, "Master, kamu seharusnya memberitahuku hal-hal ini lebih awal." Buddha rahasia menggelengkan kepalanya, "Jika aku memberitahumu lebih awal, apakah kamu akan membiarkan desa sebelah hidup?" Gupan menatap Buddha rahasia, "Bukankah seharusnya pria itu pantas mati?" Buddha rahasia mendesah pelan, "Dia sebenarnya tidak mengkhianati ibumu aku belakangan karena merasa bersalah. Aku menyelidiki masalah itu dan menemukan dia tiba-tiba pergi karena dia pergi berlatih. Dia ingin belajar keterampilan dan kemudian kembali untuk menjemput ibumu dan kamu karena dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki kemampuan, tidak mungkin untuk menyelesaikan keluhan antara kedua desa." Mendengar ini, hati Gupan tiba-tiba bergetar. Buddha rahasia menambahkan, "Aku tidak menceritakan semua ini kepadamu karena kamu benar-benar dibutakan oleh kebencian saat itu. Bahkan jika aku menceritakannya kepadamu, kamu tidak akan memaafkannya, apalagi kedua desa itu. Lebih baik kamu membalas dendam kepadaku daripada kepada mereka." Gupan perlahan menutup matanya, "Tapi, kematian ibuku sungguh tidak adil." Sang Buddha rahasia menyatukan kedua tangannya, "Ibumu sengaja mengatakan lelaki itu adalah aku. Sebenarnya, dia ingin menggunakan ajaran tantra untuk melindunginya dan dirimu, dan juga ingin menggunakan ajaran tantra untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua desa. Tapi, saat itu, guruku sedang bertapa, dan praktik Buddhaku belum cukup tinggi. Aku tidak ingin terlibat dalam perselisihan antara orang-orang duniawi. Aku percaya segala sesuatu memiliki karmanya. Kami yang berada di gunung seharusnya tidak ikut campur secara paksa dalam perselisihan orang-orang di bawah gunung." Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Setelah ibumu bunuh diri, aku sadar melihat seseorang meninggal tanpa menyelamatkannya adalah tindakan yang salah. Membedakan atas dan bawah gunung juga salah. Aku melakukan kesalahan demi kesalahan." Gupan tiba-tiba berkata, "Master, ini tidak ada hubungannya denganmu." Buddha rahasia menatap Gupan, yang berkata dengan lembut, "Ini bukan salahmu. Jika harus mengatakan ada yang salah, dunia tempat ibu dan ayahku tinggallah yang salah. Secara adil, jika aku jadi kamu, aku tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu, tetapi kamu melakukan begitu banyak hal secara diam-diam, kamu luar biasa." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan pergi. "Master, aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya." Tak lama kemudian, Sander Ye dan Gupan menghilang di kejauhan.
Di tempat semula, Buddha rahasia tiba-tiba tersenyum kecil. Simpul yang membelenggu hatinya selama bertahun-tahun sirna sepenuhnya saat ini, dan cahaya Buddha memancar dari tubuhnya. Dewa kehidupan. Orang kuat yang mencapai alam dewa tanpa mengandalkan tekad dewa. Sisi lain, Gupan sedang berjalan, dan tiba-tiba dia berhenti. Dia menatap ke langit yang dalam dan berkata dengan lembut, "Sejak aku bisa mengingat kejadian, aku hidup untuk membalas dendam. Tetapi pada akhirnya, aku tidak pernah menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Melihat kembali kehidupan ini, rasanya seperti mimpi." Sander Ye berkata, "Setidaknya ini akhir yang baik, kan?" Gupan menatap Sander Ye, dan Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ayahmu bukan orang yang tidak bertanggung jawab, bukan?" Gupan tertawa, "Sepertinya begitu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ibumu tidak melakukan kesalahan. Itu sudah cukup." Gupan mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, "Jika ibuku tahu berita ini, dia pasti akan merasa puas." Sander Ye mengangguk, "Saudara Gupan, apa rencanamu berikutnya?" Gupan berkata, "Sepanjang hidupku, aku selalu ingin balas dendam. Apapun yang kulakukan, aku selalu memikirkan balas dendam. Tapi sekarang, tidak ada balas dendam yang bisa dilakukan. Hatiku terasa sedikit kosong." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Melakukan beberapa bisnis." Gupan menoleh ke arah Sander Ye, yang tersenyum dan berkata, "Aku akan pergi ke Aula Laksa Dewa selanjutnya. Aku akan belajar di sana." Gupan berkata, "Pada akhirnya kamu akan menggulingkan tatanan dewa, bukan?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Belum tentu." Gupan sedikit bingung. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kalau tatanan tekad dewa itu baik, mengapa aku harus menumbangkannya?" Setelah terdiam beberapa saat, Gupan berkata, "Jika begitu, ayo kita pergi ke Aula Laksa Dewa." Sander Ye berkata, "Bersama." Gupan tertawa dan berkata, "Tidak perlu, aku akan berkeliling dan melihat-lihat dulu, lalu aku akan datang mencarimu." Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi seberkas cahaya, membubung ke angkasa, dan menghilang di kedalaman alam semesta. Sander Ye merasakan aura Gupan telah berubah dibandingkan sebelumnya. Zoxi tiba-tiba berkata, "Saudaraku, kamu telah sepenuhnya melepaskan kekhawatiranmu. Kamu hanya memiliki dao agung di hatimu. Kamu akan memiliki masa depan yang cerah." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sungguh." Zoxi berkata, "Apa rencanamu saat pergi ke Aula Laksa Dewa kali ini? Apakah kamu benar-benar hanya akan belajar?" Sander Ye mengangguk, "Tentu saja belajar." Zoxi berkata, "Aku tidak percaya." Sander Ye tertawa keras, lalu dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung galaksi. Segera, Sander Ye tiba di langit berbintang dan bertemu dengan petugas pengadilan Sigonan. Sigonan tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, apakah kamu sudah bersiap?" Sander Ye mengangguk. Sigonan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ayo jalan." Sander Ye berkata, "Baik." Keduanya menghilang ke kedalaman alam semesta. Sebulan kemudian, keduanya datang ke Aula Laksa Dewa. Bersambung.